welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Melanie Angelina dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia, seperti untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya. Saling bertukar pemikiran dan perasaan, dan saling berdebat. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi verbal. Ada beberapa ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, dapat disampaikan melalui media, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, komunikasi verbal ini cenderung bersifat dua arah. Dan yang ketiga, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Ada beberapa jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas, berlangsung sederhana dan pendek, berbicara secara lambat, dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat ditimbulkan bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode verbal ini disebut juga dengan isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, ataupun sedih. Kesan awal kita mengenal seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Pesan atau simbol-simbol komunikasi nonverbal sangat sulit ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya ketika mengatakan iya atau ya, pasti kepala kita akan mengangguk-mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengungkapkan kata-kata, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi. Nah, ciri-ciri komunikasi nonverbal yang pertama disampaikan menggunakan isyarat, gerak-gerik, postur, pembahasaan, sentuhan, penampilan fisik, ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua, proses komunikasi nonverbal dapat terjadi dua arah ataupun satu arah. Dan yang ketiga,
Kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Nah, jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal ada beberapa. Yang pertama yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang kedua, komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun itu termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, dampak pesan verbal dan pesan nonverbal dalam psikologi. Yang pertama, faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan melalui pesan nonverbal daripada pesan verbal. Dan yang ketiga, menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!